Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan aja ceritanya sambil mimin ke belakang rumah beres-beres. Bab 613, Magang. Saat ini, Ye Guan tidak hanya berlumuran darah, tetapi tubuhnya juga retak, dan darah terus mengalir dari tubuhnya. Pada pandangan pertama, itu terlihat sangat mengerikan. Melihat pemandangan ini, wajah Xuan Yin penuh keraguan. "Tuan Ye, Anda..." Ye Guan keluar dari susunan teleportasi. Dia melirik tubuhnya dan tersenyum pahit. Sangat menakutkan. Baru saja, begitu dia keluar dari formasi teleportasi, ribuan pembangkit tenaga listrik teratas mengepungnya. Jika bukan karena restu Ao Qian dan jika dia tidak melarikan diri dengan cepat, dia akan kedinginan. Ribuan orang terkepung, apalagi ada banyak formasi menakutkan di dalamnya. Orang-orang ini adalah orang-orang kuat dari keluarga kerajaan. Para ahli terbaik dari seluruh keluarga kerajaan menjaganya di luar. Sungguh keterlaluan, seluruh tubuh Ye Guan mati rasa. Dia tahu bahwa keluarga kerajaan tidak akan pernah menyerah. Pasti akan ada pertempuran besar kali ini ketika mereka keluar. Tapi yang tidak dia duga adalah saat dia keluar kali ini, seluruh klan akan mengepungnya. Jangan ikuti rutinitas, untungnya. Susunan teleportasi ini dapat dikembalikan, jika tidak, dia takut dia akan mati langsung di luar. Saat ini, Xuan Yin berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Ye, apakah ada seseorang yang menghalangi Anda di luar?" Ye Guan mengangguk dan berkata dengan jujur, "Iya." Xuan Yin melirik Ye Guan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Terlihat bahwa hal-hal yang disebabkan oleh Tuan Ye di luar bukanlah hal biasa. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Aku harus tinggal di sini sebentar, susunan teleportasi ini." Xuan Yin segera berkata, "Jika Tuan Ye ingin menggunakannya, dia dapat menggunakannya kapan saja. Tentu saja, Anda harus membayarnya dengan biaya sendiri." Ye Guan mengangguk. Seharusnya begitu. Xuan Yin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda Ye bisa tinggal di Wuzong." Ia merasa hubungan baik ini bisa diperluas. Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu." Xuan Yin bingung. Kenapa? Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ini akan berimplikasi pada Wuzong." Xuan Yin tersenyum dan kemudian berkata, "Tuan Ye, Wuzong saya tidak takut pada orang luar." Ye Guan masih menggelengkan kepalanya. "Tuan Xuan, saya menghargai kebaikan Anda. Namun, musuh saya luar biasa. Jika dia tetap tinggal di Wuzong, itu akan membawa bencana bagi Wuzong. Musuhnya adalah dewa-dewa palsu itu. Jika dia tetap tinggal di Wuzong, begitu dewa-dewa palsu itu mengganggunya, itu akan membawa bencana bagi Wuzong. Ini tidak etis." Mendengar perkataan Ye Guan, Xuan Yin ragu-ragu sejenak, dan kemudian berhenti bersikeras. "Jika Tuan Ye membutuhkan sesuatu, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Saya tidak akan menolak sesuai kemampuan saya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak." Xuan Yin mengangguk sedikit, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Guan langsung memasuki menara kecil. "Sembuh. Saya ceroboh kali ini." Namun, dia benar-benar tidak menyangka ada begitu banyak orang yang menunggunya di luar. Keluarga kerajaan ini benar-benar gila. "Mengapa?" Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah, dan kemudian dengan cepat menyembuhkan lukanya. "Tuhan ada di dalam gua di balik langit." Pada saat ini, semua orang kuat dari keluarga kerajaan berdiri di depan susunan teleportasi. Tidak hanya susunan teleportasi ini, tetapi juga semua pintu keluar dari seluruh gua Senyi berada di bawah pertahanan keluarga kerajaan. Dan tujuan mereka tentu saja adalah Ye Guan. Ye Guan tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Wang Zong, kepala keluarga kerajaan, secara pribadi bertanggung jawab. Di sebelah kiri adalah Wang Xian, tetua agung keluarga kerajaan, dan sisanya adalah tetua inti keluarga kerajaan. Wajah Wang Zong terlihat agak jelek, karena barusan, semua orang kuat di keluarga kerajaan mengambil tindakan bersama dan gagal menjaga Ye Guan tetap hidup. "Lolos, sayang sekali." Penatua Agung Wang Xian tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, kekuatan Ye Guan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wang Zong mengerutkan kening. Wang Xian menambahkan, dia sebenarnya bisa menjadi lebih kuat di dalam. Mendengar kata-kata Wang Xian, wajah semua bangsawan kuat di lapangan berubah menjadi jelek. Apakah itu normal?
Pastinya tidak biasa. Di Gua Senyi, orang luar dapat dibudidayakan untuk menyegelnya. Namun, Ye Guan ini sebenarnya bisa menjadi lebih kuat di dalam. Wang Xian tiba-tiba melihat ke Gua Dewa. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Kita tidak bisa secara pasif tinggal di sini sepanjang waktu. Sudah ada pertarungan sampai mati antara keluarga kerajaan dan Ye Guan. Oleh karena itu, tidak ada gunanya peduli dengan kekuatan atau orang apa yang ada di belakang Ye Guan. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana membunuh Ye Guan dan menghilangkan momok bagi keluarga kerajaan. Wang Zong tiba-tiba berkata, apa maksud Tetua Agung dengan mengatakan bahwa kita memasuki Gua Senyi? Wang Xian mengangguk. Ya, Wang Zong mengerutkan kening. Jika kamu memasukinya, kultivasimu akan disegel. Wang Xian berkata dengan tenang. Tingkat kultivasinya juga telah disegel. Wang Zong terdiam. Wang Xian berkata dengan sungguh-sungguh, Ketua, Anda telah melihat bakat orang ini, kita tidak boleh memberinya waktu untuk berkembang. Keluarga kerajaan, terlebih lagi, jika dia mati di dalam, bukankah warisan ini akan jatuh ke tangan orang lain? Mata Wang Zong menyipit. Warisan Tuhan, faktanya, alasan utama mengapa keluarga kerajaan datang mengepung Ye Guan adalah demi warisan Senyi. Anda tahu, warisan Senyi bahkan didambakan oleh para dewa, jika keluarga kerajaan mendapatkannya. Tentu saja Wang Zong belum mempertimbangkan risikonya. Jika keluarga kerajaan diwariskan, maka akan berbahaya bagi keluarga kerajaan. Saat itu, keluarga kerajaan bisa jadi sasaran kritik publik. Saat itu, selama keluarga kerajaan tidak makan sendirian, tidak akan ada masalah besar. Wang Zong tiba-tiba berkata, kirimkan beberapa orang untuk masuk dulu dan menanyakan situasinya. Wang Xian buru-buru berkata, sama sekali tidak. Wang Zong memandang Wang Xian, dan Wang Xian berkata dengan suara yang dalam, Master Sekte, ketika seekor singa melawan kelinci, Anda juga harus menggunakan seluruh kekuatan Anda. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kali ini seluruh keluarga kerajaan memasuki Gua Senyi. Hanya dengan cara ini kita bisa sangat aman dan mengalahkan kelinci dalam satu gerakan. Lalu, Ye Guanzhen membunuh. Di sampingnya, seorang tetua berkata dengan suara yang dalam, Tetua Agung, sangat berisiko bagi seluruh klan untuk memasuki Gua Senyi. Anda tahu, Anda harus disegel dan dikultivasikan untuk memasukinya, dan di dalam, di sana banyak pasukan lokal. Tetua Agung berkata dengan muram, meskipun ada kekuatan lokal di Gua Senyi, lalu kenapa, selama kita menunjukkan identitas kita sebagai keturunan dewa, bagaimana mereka berani mengambil tindakan terhadap kita? Bahkan jika mereka berani mengambil tindakan, yang terburuk adalah, kita akan langsung memanggil bayangan nenek moyang kita. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Wang Zong. Singkatnya, kita tidak boleh meremehkan Ye Guan. Jika kita tidak mengambil tindakan, kita harus menggunakan seluruh kekuatan kita untuk membunuhnya dengan satu serangan tanpa memberinya kesempatan. Wang Zong terdiam. Wang Xian melanjutkan, ini terkait dengan warisan Senyi, dan itu sepadan dengan risikonya bagi keluarga kerajaan saya. Warisan Tuhan, setelah mendengar kata-kata Wang Xian, Wang Zong segera berhenti ragu-ragu dan segera berkata, masuk ke Gua Senyi. Terpesona oleh Gua Surga, setelah Wang Zong selesai berbicara, dia mengambil langkah maju dan memimpin sekelompok bangsawan kuat di belakangnya menuju Gua Senyi. Di dalam menara kecil, luka Ye Guan telah sepenuhnya diperbaiki saat ini, lagi pula, ada menara kecil dan berbagai artefak penyembuhan. Mu Yuan menghampiri Ye Guan dengan ekspresi serius di wajahnya. Menurutku mereka tidak akan menyerah jika gagal membunuhmu kali ini. Jadi, Ye Guan berkata dengan lembut, Senior, maksudmu mereka mungkin mengambil risiko memasuki Gua Senyi ini? Mu Yuan mengangguk. Ye Guan terdiam. Jika semua orang kuat dari keluarga kerajaan memasuki Gua Senyi, itu akan menjadi masalah besar baginya. Tahukah Anda, meski budidaya lawan akan ditekan saat dia masuk, budidayanya juga akan disegel. Terlebih lagi, dia bisa bertarung dengan segel tersebut, begitu pula lawannya. Tentu saja, setelah masuk, kekuatan pribadi akan lebih diuji. Hanya yang terkuat yang bisa membawa segel dan bertarung keuntungan kecil tertentu. Mu Yuan menambahkan, tidak peduli apa, kita harus memikirkan tindakan balasan. Ye Guan tersenyum dan berkata,
tidak ada tindakan pencegahan. Satu-satunya cara adalah memblokirnya dengan tentara dan menutupinya dengan air dan tanah. Mu Yuan tersenyum pahit. Harus ada tindakan balasan. Jika tidak, kita akan dipukuli oleh kelompok itu lagi. Pertarungan, geng. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sedikit pahit. Saya harus mengatakan bahwa dari awal hingga sekarang, dia benar-benar memiliki bayangan pertarungan kelompok. Saya mulai bermain di puncak permainan saya dan terus bermain sampai sekarang. Mu Yuan tiba-tiba berkata, apakah kita memiliki bala bantuan? Mu Yuan tahu bahwa asal-usul Ye Guan tidak sederhana, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Bala bantuan, Ye Guan mengerutkan kening. Sebenarnya, dia sangat penasaran dengan apa yang dilakukan ibunya Qin Guan sekarang. Alam semesta waktu yang tak ada habisnya seharusnya terintegrasi, bukan? Tentu saja dia semakin penasaran dengan ayah dan bibinya yang mengenakan rok polos. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Di Gua Shenyi, di pegunungan yang luas, seorang pria dan seorang wanita sedang berjalan di udara. Pria itu tiba-tiba melihat tidak jauh. Jauh di dalam pegunungan, samar-samar terlihat sebuah gua. Pria itu tersenyum dan berkata, reruntuhan gua yang lain. Selama kurun waktu tersebut, selain mengikuti pemuda tersebut, mereka juga mengunjungi Gua Shenyi. Sederhananya, ini adalah tur keliling kota, sangat menyenangkan melihat pegunungan dan air. Segera, keduanya sampai di gua yang telah tertutup debu untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Pintu gua adalah sebuah batu besar dengan jimat misterius di atasnya. Pria itu sedikit penasaran, apa ini? Wanita dengan rok polos memandang ke arah gua, dan alisnya sedikit mengernyit. Pria itu bertanya, apa? Wanita dengan rok polos hendak berbicara. Pada saat ini, jimat di gua tiba-tiba bergetar hebat, dan saat berikutnya, aura kuat tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Melihat pemandangan ini, pria itu mengerutkan kening, tapi dia tidak bermaksud takut. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa dia begitu hebat, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyakitinya. Tidak, ada pengecualian, pengecualian ini adalah Kinger di sampingnya. Tapi dia tahu bahwa Kinger tidak akan menyakitinya. Pada saat ini, di bawah tatapan kedua orang itu, seorang lelaki tua perlahan keluar dari jimat itu. Pria tua itu mengenakan jubah putih dan memiliki aura abadi. Orang tua itu melirik kedua orang di depannya, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia maju selangkah dan berkata sambil tersenyum, apakah kalian berdua bersedia memujaku sebagai gurumu? Setelah terpapar sinar matahari, sungguh tidak nyaman, tidak hanya saya sendiri, tetapi anggota keluarga saya juga akan mengikuti yang. Setiap orang tetap harus lebih memperhatikan perlindungan dan menjaga dirinya sendiri. Saya ingin lebih banyak air. Oh tidak, saya harus menulis surat untuk Anda selama 10 tahun lagi. Bab 614, mencari bantuanmu di masa depan, magang. Mata lelaki tua itu panas dan bersemangat, bibit yang luar biasa. Bakat dua orang di depanku ini benar-benar lebih menakutkan dari yang lain. Tubuh suci jalan itu, tubuh fana. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan dua fisik spesial legendaris di sini, yang membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi. Mendengar perkataan lelaki tua itu, lelaki berkemeja putih itu tersenyum tipis. Kami hanya jalan-jalan saja. Lelaki tua itu mengelus jenggotnya dan tersenyum penuh teka-teki. Apakah kamu tahu siapa saya? Tanpa menunggu lelaki berkemeja putih itu berbicara, lelaki tua itu berkata, sudahkah Anda mendengar kabar dari saya? Pak Tua. Pria berkemeja putih menggelengkan kepalanya, belum pernah mendengarnya. Orang tua itu mengerutkan kening, belum pernah mendengarnya. Pria berkemeja putih itu mengangguk dengan jujur. Orang tua itu menatap pria berkemeja putih dan berkata-kata demi kata, orang tua, kamu, benar-benar belum pernah mendengarnya. Melihat lelaki tua itu hampir cemas, lelaki berkemeja putih itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tiba-tiba aku teringat dia, aku sudah lama mengaguminya. Di samping pria berkemeja putih, wanita dengan rok polos sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia melirik pria berkemeja putih, matanya penuh kelembutan. Tapi lelaki tua itu tidak mudah dibodohi. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, berapa tahun telah berlalu, kenapa tidak ada legenda tentang saya di dunia luar?
Pria berkemeja putih itu tersenyum dan berkata, "Kami di sini hanya untuk berjalan-jalan, tidak sengaja mengganggu Anda. Mohon maafkan saya." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Jika kamu bergabung dengan pintu tuanku, kamu dapat mengharapkan jalan yang bagus." Pria berkemeja putih itu menggelengkan kepalanya dan menolak lagi. Senyuman di wajah lelaki tua itu berangsur-angsur menghilang. "Anak muda, tahukah kamu apa yang kamu tolak?" Pria berkemeja putih itu tidak berdaya. Dia menoleh untuk melihat wanita dengan rok polos di sebelahnya. Wanita dengan rok polos mengangkat bahu, mengungkapkan ketidakberdayaannya. Pria berkemeja putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang tua itu sedikit marah. Orang macam apa dia? Dia adalah orang yang sangat berkuasa dan berkuasa saat itu. Tetapi sekarang dia mengambil inisiatif untuk menerima kedua orang ini sebagai muridnya. Tetapi kedua orang ini masih menolaknya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Ketika lelaki tua itu mendengus dingin, kekuatan tak terlihat langsung menyelimuti mereka berdua, dan dia memutuskan untuk memamerkan dua anak muda yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Namun, saat kekuatannya menyelimuti mereka berdua, dia tercengang. Karena dua pemuda di depan mereka tidak terpengaruh sama sekali. Orang tua itu tiba-tiba terkejut. "Kamu?" Pria berkemeja putih tersenyum dan berkata, "Permisi." Setelah mengatakan itu, dia menarik wanita dengan rok polos di sampingnya dan berbalik untuk pergi. Orang tua itu tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Lelaki berkemeja putih menoleh ke arah lelaki tua itu. Lelaki tua itu terkekeh dan berkata, "Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan melakukan kesalahan." Pria berkemeja putih itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Kami berdua di sini hanya untuk jalan-jalan. Mohon maafkan saya jika saya mengganggu Anda dengan cara apapun." Lelaki tua itu menatap lelaki berkemeja putih, "Bagaimana jika aku tidak memaafkanmu?" Pria berkemeja putih itu mengerutkan kening. Pada saat ini, wanita dengan rok polos tiba-tiba membalikkan tangannya dan menekan ke bawah. Ledakan, orang tua itu langsung berlutut, tidak bisa bergerak. Pikiran orang tua itu menjadi kosong. Wanita dengan rok polos memandang lelaki tua itu dan berkata, "Wajahmu banyak." Wajah lelaki tua itu penuh ketakutan. "Kamu." Pria berkemeja putih menarik wanita dengan rok polos dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, keduanya berbalik dan pergi. Di tempat itu, wajah lelaki tua itu sepucat kertas, dan wajahnya kosong. Jauh sekali, keduanya berjalan perlahan menuju ujung pegunungan di kejauhan. Pria berkemeja putih itu tetap diam. Wanita dengan rok polos menatap pria berkemeja putih dan berkata, "Apakah kamu tidak bahagia?" Pria berkemeja putih tersenyum dan berkata, "Sebagian besar orang yang saya temui sepanjang jalan tidak terlalu baik." Wanita dengan rok polos berkata dengan tenang, "Pukul saja dia dan dia akan baik hati." Pria berkemeja putih itu tertawa, "Kalahkan dia." Saya harus mengatakan, ini kekerasan, tetapi sangat efektif. Pria berkemeja putih tidak lagi bergumul dengan masalah ini. Dia menarik wanita di sampingnya dan perlahan berjalan menuju pegunungan yang jauh. Di dalam menara kecil, di puncak gunung, Ye Guan berdiri dengan tenang. Di atas awan di ujung pandangannya, seorang gadis kecil sedang berjalan dengan pedang. Itu Lin Daimei. Pedang Lin Daimei terus bergerak menembus lautan awan, membubung ke langit untuk beberapa saat, dan ketika mencapai puncak, pedang itu menukik ke bawah lagi dan menembus awan, bersenang-senang. Di puncak gunung, senyuman muncul di wajah Ye Guan. Lin Daimei akhirnya memahami keterampilan mengendalikan pedang. Perlu disebutkan bahwa dalam waktu singkat, Lin Daimei telah memahami arti pedang. Tidak hanya itu, gadis ini kini sudah mulai menyentuh domain. Bahkan Ye Guan menganggap bakat ini sedikit menakutkan. Anda harus tahu bahwa bakatnya sendiri sangat jahat, dan sekarang, bakat Lin Daimei di depannya bahkan lebih menakutkan daripada dia. Tidak hanya bakatnya dalam ilmu pedang, latihan Lin Daimei sepertinya tidak mengalami hambatan, dan dia meningkat dengan sangat cepat. Selain Lin Daimei, Gou Dan yang mengikuti Ye An berlatih juga sangat jahat. Namun, Gou Dan lebih menderita. Pertama, dia takut pada Ye An. Dan kedua, dia takut pada Lin Daimei. Dari dua orang ini, dia penurut dan tidak berani berbicara keras. Pada saat ini,
Lin Daimei tiba-tiba terbang ke depan Ye Guan dengan pedangnya, cahaya pedang menyebar. Lin Daimei melompat turun dari pedangnya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan." Lin Daimei mengenakan jubah merah ketat dengan 2 bola wol merah diikatkan di pinggangnya, satu tinggi dan satu rendah. Sangat meriah. Kepang aslinya dilepas olehnya dan diubah menjadi selendang rambut panjang, yang membuatnya tampak dewasa beberapa poin. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bagaimana perasaanmu?" Lin Daimei berkata dengan serius, "Ini sangat keren." Ye Guan tertawa, lalu membuka telapak tangannya, dan 2 pedang muncul di tangannya. "Ini untukmu." Melihat 2 pedang di depannya, mata Lin Daimei tiba-tiba berbinar dan dia segera mengambilnya. "Wow, Tuan." Ye Guan memandang Lin Daimei yang bersemangat dan terkekeh. 2 pedang terbang ini, satu bernama Naga Yin dan yang lainnya Feng Ming, adalah pedang yang kupakai saat itu, dan aku memberikannya padamu sekarang. Raungan naga, Feng Ming, Lin Daimei memandang Ye Guan dan berkata dengan serius, "Tuan, saya tidak akan pernah mempermalukan mereka." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku percaya padamu." Lin Daimei ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Guru, mengapa Anda begitu baik kepada saya?" Ye Guan sedikit terkejut, "Mengapa kamu bertanya?" Lin Daimei tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum, lalu berkata, "Beberapa hal tidak harus memiliki alasan, mengerti?" Lin Daimei berkedip dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kamu tidak begitu mengerti." Lin Daimei mengangguk. Ye Guan tersenyum dan kemudian berkata, "Kalau begitu biarkan saja sekarang, kamu akan memahaminya nanti ketika kamu sudah dewasa." Lin Daimei menundukkan kepalanya sedikit. "Saat kamu pertama kali datang ke kota, aku memintamu memberiku manisan hao. Lalu aku akan membantumu. Aku membawamu ke rumahku, dan aku memintamu memberiku manfaat. Lalu aku akan memberimu makanan. Dan kemudian, aku tidak bisa memberimu apapun. Tapi kamu bersedia membantu nenek dan mengajariku cara berlatih." Setelah mengatakan ini, dia menatap Ye Guan. Kabut muncul di matanya dan air mata muncul. "Saya rasa saya tidak layak atas kebaikan Anda, Tuan." Ekspresi Ye Guan rumit. Dia tidak menyangka gadis kecil ini akan berpikir terlalu banyak. Dia berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Apakah kamu ingin mendengar apa yang dipikirkan tuannya?" Lin Daimei mengangguk dengan cepat. Ye Guan berkata dengan serius, "Ketika kita pertama kali bertemu, kamu tidak berhutang apapun padaku. Kamu tidak memiliki kewajiban untuk membantuku secara gratis. Oleh karena itu, wajar jika kamu meminta keuntungan yang sama kepadaku. Jangan berpikir itu adalah salah. Adapun nanti, Tuan membantumu tanpa meminta keuntungan. Itu hanya sedikit usaha Tuan untuk membantumu dan nenekmu. Kemampuanku mengizinkannya, jadi aku memilih untuk membantu membahayakan hidupku. Aku tidak akan mengambil tindakan, mengerti?" Setelah Lin Daimei terdiam beberapa saat, dia mengangguk sedikit. "Saya mengerti sedikit." Ye Guan tertawa, lalu mengusap kepala kecil Lin Daimei. "Ingat, ketika kamu memiliki cukup kemampuan di masa depan, jika kamu menghadapi sesuatu yang tidak adil dan kamu berada dalam kekuatanmu, kamu dapat mengambil tindakan. Tentu saja, jika kamu tidak berdaya, kalau begitu jangan jika kamu tidak mengambil tindakan. Prasyarat untuk membantu orang lain adalah kamu tidak akan jatuh ke dalam kematian." Lin Daimei mengangguk. "Oke." Ye Guan tersenyum tipis. "Kami para pendekar pedang sangat memperhatikan keadaan pikiran, jadi kamu tidak boleh terlalu banyak berpikir. Apalagi berpikir liar. Tentu saja, jika kamu benar-benar mau tidak mau berpikir liar, kamu harus angkat bicara." Lin Daimei memandang Ye Guan. "Saya tahu apa maksud Tuan. Bagi Tuan, membantu saya dan nenek hanyalah tugas sederhana. Tetapi bagi saya, tidak seperti ini." Buku itu mengatakan, "Tidak ada seorang pun di dunia yang berhutang aku apa saja." Ya, tetapi jika kamu berhutang pada orang lain, jangan menganggapnya serius. Jadi, aku akan bekerja keras untuk membayar hutang itu kepada majikan." Ye Guan tersenyum dan kemudian berkata, "Jika Tuan membutuhkan bantuanmu suatu hari nanti, dia pasti tidak akan sopan padamu." Lin Daimei berkata dengan serius, "Setuju." Ye Guan juga berkata dengan serius, "Itu kesepakatan." Lin Daimei menyeringai, "Saya akan berlatih." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bangkit dengan pedangnya, langsung ke kedalaman langit. Saat ini,
Mu Yuan muncul di samping Ye Guan. Dia melihat ke langit dan berkata dengan lembut, bakat gadis ini dan Gou dan sangat menakutkan. Sangat menakutkan, dia telah melihat banyak orang jenius di era Shenyi. Namun meski begitu, dia tetap merasa bahwa bakat kedua anak ini sangat menakutkan. Apalagi saat ini, kedua anak ini masih mengikuti Ye Guan, orang kaya yang tiada taraf. Ye Guan tersenyum lalu berkata, bagaimana di luar? Mu Yuan mengalihkan pandangannya dan berkata, ini dia datang. Yang akan datang, Ye Guan berkata dengan lembut, sudah diduga. Mu Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, mereka pergi ke Wuzong. Wuzong, Ye Guan terdiam. Wuzong, Xuan Yin memandang para bangsawan kuat di depannya dan tetap diam. Tujuan kunjungan keluarga kerajaan kali ini sangat sederhana, yaitu berharap Wuzong dapat membantu menemukan Ye Guan. Di bawah, Wang Zong memandang Xuan Yin, saya ingin tahu apa yang dipikirkan Master Sekte Xuan. Xuan Yin tersenyum dan berkata, Sekte Master Wang, Sekte Xuan Yin kami tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Wang Zong mengerutkan kening, lalu berdiri dan berkata dengan tegas, jika Tuan Xuan bersedia membantu, keluarga kerajaan saya pasti akan mengingat hal ini, dan kami pasti akan membalasnya di masa depan. Ini adalah semacam komitmen. Xuan Yin tersenyum dan berkata, Sekte Master Wang, Sekte Xuan Yin kami tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Mendengar ini, ekspresi semua bangsawan berkuasa di istana berubah muram. Wuzong kecil ini benar-benar merajalela. Jika berada di luar, kekuatan semacam ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan keluarga Wang. Beberapa orang kuat dari keluarga kerajaan hendak menyerang, tetapi mereka dihentikan oleh Wang Zong. Wang Zong berdiri perlahan dan berkata, permisi. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi bersama semua bangsawan yang berkuasa. Ketika semua orang kuat dari keluarga kerajaan pergi, Xuan Yin tiba-tiba berkata, seseorang datang. Seorang lelaki tua muncul di belakang Xuan Yin. Xuan Yin berkata dengan tenang, di mana Tuan Ye sekarang? Orang tua itu berkata, di pegunungan tak dikenal yang jaraknya ribuan mil. Tentu saja sulit bagi Ye Guan untuk bersembunyi dari Wuzong di wilayah Wuzu ini. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Wuzong, dan wilayah Ye Guan saat ini disegel. Setelah Xuan Yin terdiam beberapa saat, dia berkata, beritahu dia dan katakan padanya untuk menjaga dirinya sendiri, lalu berhenti mengikutinya secara diam-diam. Wuzong sudah tidak cocok lagi untuk terus tercampur di air berlumpur ini. Namun, antara Ye Guan dan keluarga kerajaan, dia tetap memilih untuk memiliki hubungan baik dengan Ye Guan. Bersambung.